Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali. Semoga kalian selalu diberi semangat belajar yang tinggi. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Kali ini saya akan membahas tentang induksi matematika. Jadi ini materi semester 3, bab matematika umum. Nah, bab pertama itu kalian akan mempelajari tentang induksi matematika. Induksi matematika itu merupakan pembuktian dari suatu rumus matematika. Jadi suatu pola matematika akan dibuktikan. Nah, sebelum ke induksi matematika, di sini kita akan belajar dulu mengenai pengantar induksi matematika. Jadi sebelum ke induksinya, sebelum ke pembuktian harus belajar ini dulu. Di sini pengantar induksi matematika ini saya nanti akan membahas tentang notasi sigma. Mungkin dari kalian sudah ada yang paham tentang sigma. Notasi sigma, sifat-sifat notasi sigma, bukan sifat-sifat dia ya. Sifat-sifat dia kan robot. Nah, kalau sifat-sifat notasi sigma ini enggak gampang kok daripada sifat-sifatnya dia. Terus sifat suatu nilai suatu notasi sigma dan mengubah batas notasi sigma. Nah, untuk menghemat waktu, jadi saya akan menjelaskan untuk yang pertama dulu ya, notasi sigma. Oh iya, untuk notasi sigma ini sendiri, itu di sekedar pengetahuan ya, notasi sigma itu merupakan huruf ke-18 dari susunan abad Yunani. Jadi, ini dulu itu diperkenalkan pertama kali pada abad ke-18 oleh Leonhard Euler. Nah, fotonya seperti ini. Jadi, diperankan oleh Leonhard Euler, dia itu merupakan seorang matematikawan dari Swiss. Nah, beliaulah yang pada zaman dahulu itu memperkenalkan tentang notasi sigma. Terima kasih Bapak Leonhard Euler, Bapak kakek apa-apa ya. Terima kasih. Nah, untuk yang pertama saya menjelaskan tentang notasi sigma dulu ya. Apa sih notasi sigma? Jadi, notasi sigma. Notasi sigma ini biasanya disimbolkan seperti ini. Nah, notasi sigma itu adalah cara singkat untuk melambangkan dalam menuliskan penjumlahan yang berpola. Jadi, misal kelas 9 SMP kan sudah pernah mengenal dengan suku pertama, suku kedua, dan suku dulu ketiga. Jadi, kalau misal saya punya suku pertama, ditambah dengan suku kedua, tambah suku ketiga, ditambah suku keempat, ditambah seterusnya sampai suku ke N. Nah, ini kan UN-nya tidak tahu, entah itu sampai 100, entah itu sampai suku ke 200, kita kan tidak tahu. Nah, untuk menyingkat ini, Leonhard Euler itu sudah menemukan sigma. Nah, ditulislah begini, jadi sigma dari UK. Nah, K-nya itu bergerak dari satu ini ya, sampai N. Begitu. Jadi K-nya ini dari 1 sampai N. K berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi U1 ditambah U2. Jadi penjumlahannya ini disingkatlah menjadi sigma. Jadi biar tidak repot menuliskan sebanyak ini, Leonhard itu melambangkannya dengan sigma. Di sigma bacanya kayak gini ya. Sigma dari UK yang bergerak dari 1 sampai N. Nah, K ini batas bawah, sedangkan N itu batas atas. Jadi,
K ini adalah batas bawah, sedangkan N batas atas. Nah, untuk UK-nya sendiri, UK itu adalah rumus suku ke K. Jadi ini nanti ada rumusnya. Rumus UN seperti yang di SMP dulu, ada barisan aritmatika atau barisan geometri. Itu ya. Nah, untuk yang pertama, selanjutnya saya akan menjelaskan ini notasi. Bagaimana sih cara mengubah dari notasi sigma ke bentuk deret? Yang kedua nanti dari bentuk deret diubah ke notasi sigma. Sekarang kita akan mencoba mengubah notasi sigma ke dalam bentuk deret. Nah, di sini kan sudah saya berikan contoh ya. Misal ada sigma BK, bukan bimbingan konseling. Oke. Jadi ini jadi sigma BK K-nya ini bergerak dari 1 sampai 5. Nah, kalau seperti ini, bagaimana bentuk deretnya? Jadi bentuk deretnya gampang sekali. K-nya itu tinggal diganti 1 sampai 5. Ingat, sigma itu penjumlahan yang disingkat. Jadi ini dijumlahkan, bukan dikurangi ataupun dikali ya. Jadi B kan dari 1, jadi B1 ditambah B2 ditambah B3 ditambah B4 ditambah B5. Selesai. Gampang sekali, bisa ya. Terus untuk yang kedua, nah kalau misalnya ada pertanyaan ya, sigma K ini apakah harus dimulai dari 1? Enggak, tergantung sama soal. Jadi kalau misalnya ini K sama dengan 2 ya tidak apa-apa, jadi dimulainya dari angka 2, B2, B3, B4, B5 gitu ya. Terus yang nomor 2 itu sigma K pangkat 2, K-nya itu bergerak dari 1 sampai 4. Jadi kalau ada soal kayak gini, K-nya kan dari 1, diubahlah K-nya jadi 1, jadi 1 pangkat 2. Pangkat 2 dapat dari mana? Dari sini. Ditambah, kalau ini pangkat 3, di sini pangkat 3 ya, mengikuti soal. Ditambah 2 pangkat 2, ditambah 3 pangkat 2, ditambah 4 pangkat 2. Kenapa berhenti sampai 4? Dikarenakan batas atasnya sampai 4 gitu. Jadi sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16. Hasilnya adalah 20 ya. 30. Selesai. Begitu saja, gampang ya. Terus untuk soal yang ketiga, ini sigma A sama dengan sigma 2A plus 1, A-nya dari 1 sampai 3. Jadi A-nya kita ganti 1 sampai 3. Yang pertama, 2 dikali 1, satunya dari sini ya, ditambah 1, ditambah 2 kali 2, ditambah 1, ditambah 2 kali 3 ditambah 1. Apakah selesai? Selesai, dikarenakan batas atasnya cuma sampai 3. Kalau sampai 100 ya dihitung sendirilah, masa saya menghitung. Bercanda. Jadi kalau misal sampai 100 berarti 2 kali 100 tambah 1, ada 2 kali 99 tambah 1, kayak gitu ya. Jadi ini hasilnya sama dengan 2 ditambah 1, 3, sini aja, 3 ditambah, ini hasilnya 3 ya. Terus ini 4 tambah 1, 5, ditambah 6 ditambah 1, 7. Jadi hasilnya sama dengan 15. Selesai. Nah, beda lagi kalau soalnya itu tidak ada kurungnya. Apa bedanya, ada ataupun tidak? Kalau ada kurungnya berarti yang dijumlahkan itu satu paket ini. Tapi kalau cuman kayak gini tanpa kurung, berarti ini cuman sigmanya sampai 2A. Kalau sudah selesai hasilnya ini baru ditambah 1. Seperti itu. Jadi 2 dikali 1. Apakah ditambah 1? Belum. Jadi satunya nanti. Ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3. Nah, apakah selesai? Selesai karena batasnya sampai 3. Nah, setelah itu barulah ini semua ditambah 1. Begitu. Ya, semoga kalian tidak bingung. Jadi sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 ya.
ditambah 1 sama dengan 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12 ditambah 1 13. Apakah hasilnya sama? Tentulah ini tidak sama, tentulah beda gitu ya. Untuk notasi sigma dalam bentuk deret kayak gini. Semoga kalian paham, ini sangatlah mudah sekali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk deret ke notasi sigma. Jadi dibalik ini ya, jadi dari bentuk deret kayak gini akan diubah dalam bentuk sigma. Kalau misalnya berurutan itu gampang. Nah ini kan tidak berurutan ya, jadi bilangan ganjil. Untuk menyelesaikan persoalan ini, jadi yang pertama kalian harus mencari rumus umumnya dulu. Jadi suku ke n. Jadi yang pertama itu kalian mencari yang un dulu. Jadi mencari suku ke n. Setelah itu yang kedua kalian mencari batas atas dan batas bawah. Yang ketiga baru kalian akan menemukan sigmanya. Ini batas atas batas bawah ya, bukan bu atas atau bu bawah. Jadi nyari UN nya dulu. UN apa kalian ingat ya? UN ini A plus N-1 B, begitu. Dari sini kita tahu suku pertamanya itu jadi A sama dengan 3. Bedanya itu 5 dikurangi 3 ya. Jadi bedanya itu 2. Nah, dan suku terakhirnya itu UN sama dengan 35. Jadi UN itu sama dengan A plus N-1 B. Jadi sama dengan A nya kan 3 ya. Jadi 3 ditambah N-1. Nah N nya ini kan kita udah tahu ya, jadi N-1 bedanya 2, jadi sama dengan 3 ditambah 2 kali N, 2N, 2 kali -1, -2, jadi sama dengan 2N, 3 dikurangi 2 plus 1. Jadi inilah rumus UN. Nah setelah kita nyari rumus UN, kita nyari batas atas dan batas bawahnya dulu. Nah kalau batas bawah kan sudah tahu ya, batas bawah itu nilai yang paling kecil. Jadi A ini kan sama dengan suku pertama, jadi ini adalah U1, ini U2, ini U3. Nah ini keberapa? Ini UN, kita belum tahu N nya ini N yang keberapa. Jadi sudah didapat untuk batas bawahnya itu adalah 3. Batas atasnya kita nyari dulu N nya itu berapa. Jadi UN sama dengan ini kan ya 2N plus 1. UN kan sudah didapat 35 ini dari soal. Jadi 35 sama dengan 2N ditambah 1. Jadi 2N sama dengan 35 dikurangi 1. Sama dengan 34. Jadi N sama dengan 34 dibagi 2 sama dengan 17. Jadi batas atasnya itu 17, batas bawahnya 3. Nah, sigmanya jadi gimana? Jadi sigma di sini kan rumusnya ya. Jadi rumusnya itu 2N ditambah 1 dari sini. Batas bawahnya jadi N sama dengan 1 sampai batas atasnya 17. Begitu. Selesai deh. Jadi ini ya. Ini itu di sini. Terus batas bawahnya itu 1. Kenapa 1? Bukan dari 3-nya ini ya, tapi dari 1 ini. Dari suku pertama ini. Terus untuk yang N-nya itu, ini kan suku pertama. Ini suku ke N. N-nya berapa? N-nya itu 17. Jadi N 17 ini. Gitu ya. Semoga ini kalian Pak bisa memahaminya. Selanjutnya sifat-sifat notasi sigma. Untuk sifat-sifat notasi sigma ini gampang, tidak seperti sifat dia. Notasi sigma itu sifatnya ada 6. Jadi notasi sigma yang pertama itu, misal saya mempunyai sifat yang pertama ya,
1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan. Pancasila itu ya. Yang pertama, jadi misal ada sigma K, K-nya itu dimulai dari 1 sampai N, ini akan sama dengan sigma I, untuk I-nya itu 1 sampai N. Begini. Jadi ini walaupun variabelnya itu berbeda, ini K, ini I, ini X, Y, J, L, M, N, dan lain sebagainya, itu pastilah hasilnya sama. Contoh, jadi kalau misal saya punya sigma K-nya ini K-nya ini, misal saya punya sigma K-nya 1 sampai 3. Nah, hasilnya ini berapa? Berarti kan 1 ditambah 2 ditambah 3. Berapa ini hasilnya? 1 tambah 2 kan 3, 3 tambah 3, 6. Nah, kalau misal saya juga punya sigma I-nya itu dari 1 sampai 3, ini berapa? Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya berapa? Sama dengan 6. Apakah 6 sama dengan 6 ini? Ya sama. Jadi walaupun K ataupun I, K, M, L, M, N, O, dan lain sebagainya itu pasti, kalau yang penting indeksnya ini sama ya, 1 sampai 3. Indeks batasnya itu sama, 1 sampai 3, 1 sampai 3, ini pasti hasilnya itu sama. Begitu. Gampang kan? Untuk sifat yang kedua, misal ada kayak gini, sigma C, K-nya itu M sampai N. Nah, C ini adalah konstanta, jadi angka, bukan seperti variabel yang tadi. Ini kan K itu variabel. Nah, untuk yang ini itu, untuk yang ini konstanta ya. Jadi berapakah hasilnya dari ini? Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikali C. C-nya adalah konstanta. C itu Nah, misal ada soal seperti ini. Ini kan tidak ada variabel sama sekali di sini ya. Jadi, kalau ada soal seperti ini, berapakah hasilnya dari sigma 5 dengan batas bawah 2 dan sampai 10? Jadi, bagaimana? Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 dikali dengan konstanta. Jadi, sama dengan 10 kurangi 2, 8. 8 tambah 1, 9. 9 dikali 5, 45. Selesai. Begitu saja. Paham ini ya. Terus sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga itu misal saya punya sigma K sama dengan 1 sampai N, dan ini CK. Diingat C itu konstanta, kalau K ini adalah variabel. Nah, ini sama dengan C, jadi konstantanya dipindah ke depan. C sigma K-nya itu 1 sampai N. Jadi intinya C ini cuma dipindah ke depan saja. Kayak gitu ya. Nah, misal saya punya soal seperti ini. Ada sigma 5K yang batas bawahnya 1, batas atasnya 10. Jadi, ini 5K 5 kali variabel ya, bukan 5000. Jadi, kalau misal ada soal seperti ini, nah 5-nya ini dipindah ke depan saja, dipindah ke sini seperti ini. Jadi 5 sigma K sama dengan 1 sampai 10, di sininya K. Begitu. Jadi cuman tinggal diubah saja. Mengerjakannya bagaimana? Jadi mengerjakannya itu sama dengan 5 buka kurung. Nah, yang inilah yang dijumlah, yang dikerjakan sigmanya. Jadi K-nya kan 1 sampai 10. Jadi 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, 5, 6, jeng sampai 10. Jadi ini kan ya, 5 dikali ini. Nah, ini dijumlahkan. Berapa hasilnya? 10, 20, 30, 40, 55. Nah, jadi hasilnya sama dengan 5 dikali 55.
Jadi sama dengan 275. Selesai gitu ya. Kalau misal kayak gini boleh juga dikerjakan, tapi ini kan cuma sifat ya, bisa dikerjakan kayak gini atau cara 5K berarti 5 kali 1 tambah 5 kali 2 tambah 5 kali 3 tambah 5 kali 4 dan seterusnya sampai 5 kali 10. Nah, itu membutuhkan hitungan yang banyak. Tapi kalau misal 5-nya ini dikeluarkan dulu, jadi 5-nya dikeluarkan ke sini. Jadi mengerjakannya tidak terlalu, hitungannya tidak terlalu banyak, begitu ya. Sifat yang ketiga. Allah. Kok 3, saya sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu sigma K sama dengan M sampai N K. Nah, ini kan batas bawahnya M, batas atasnya N. Ini juga bisa diubah menjadi gini. Jadi batasnya itu M ditambah P, ini N ditambah P. Kalau batasnya di jumlah, berarti variabelnya itu dikurangi, begitu. Dan ini sama juga kalau misal batas bawahnya, hasilnya akan sama jika batas bawahnya misal dikurangi P, batas atasnya dikurangi P. Nah, variabelnya itu ditambah P, jadi dibolak-balik ya. Jadi hasil ketiganya ini pasti bernilai sama, walaupun batasnya diubah, asalkan batasnya itu sama. Misal yang bawah ditambah 2, yang atas harus ditambah 2, bukan tambah 2 tambah 1, tidak bisa ini ya. Jadi harus berlaku adil seadil-adilnya ya. Jadi kalau misal ini dikurangi P, ini dikurangi P, jadi K tambah P, yang ini K dikurangi P, begitu. Nah, misal ada soal seperti ini ya, sigma K-nya itu dari 6 sampai 8. Itu akan sama jika K-nya itu misal saya mau batas bawahnya itu 8, batas atasnya berarti berapa? 10 ya. Berarti ini 6 ditambah 2, ini 8 ditambah 2. Nah, K-nya itu dikurangi 2. Ini akan sama jika K-nya itu misal saya maunya 3. Berarti kan 6 dikurangi 3. Ini 8 dikurangi 3. Nah, K-nya ini harus ditambah 3. Apakah iya sama? Kita buktikan. Ini kan K-nya 6 sampai 8. Berarti kan 6 ditambah 7 ditambah 8. Begitu ya. Nah, untuk yang kedua, 6 tambah 8 kan 6 tambah 2 kan 8 ya. 8 tambah ini 10. Untuk ini 3, untuk ini 5. Nah, jadi K dikurangi 2, K-nya kan dari 8, berarti 8 dikurangi 2 ditambah 9 dikurangi 2 ditambah 10 dikurangi 2, gitu. Dari ini ya kurangi 2-nya ya. Nah, untuk yang ketiga yang ini, berarti kan dari 3 sampai 5, K-nya diganti 3, 4, 5. Jangan lupa dijumlah dengan 3. Jadi 3 ditambah 3, ditambah 4 ditambah 3, ditambah 5 tambah 3. Jadi batas bawahnya 3, 4, 5. Batas atasnya 5. Ini juga 8, 9, 10. Nah, kita cek 6 tambah 7 tambah 8. Berapa? 6 tambah 7 13. 13 ditambah 8 21. Sama dengan. Nah, ini kan 8 kurangi 2 6. 9 kurangi 2 7. 10 dikurangi 2 itu 8. Ini kan sama ya. Jadi ini 6, ini 7, ini 8. Ini juga sama, ini 6, ini 7, ini 8. Nah, jadi hasilnya itu ini 21, ini 21. Apakah kalian sudah percaya sama saya? Paham ya? Jadi jangan lupa kalau misal batasnya ditambah, ini dikurangi. Tapi kalau misal yang dikurangi itu variabelnya ya. Misal saya punya soal kayak gini. Sigma K sama dengan 2 sampai 5. Terus ininya 2K plus 2, misal kayak 2K plus 3 misal. Nah, untuk mengubah ini K-nya saja ya yang dikurangi atau ditambah. Jadi misal sigmanya itu
yang bawah saya maunya itu 3, jadi kan ditambah 1 ini ya, ini plus 1, ini plus 1, yang atas jadi 6. Nah yang ditambah 1 itu k nya, yang dikurangi 1 tuh k. Jadi kalau ini ditambah 1, k nya berarti kan dikurangi 1, menulisnya kayak gini ya, 2, ini k dikurangi 1 ditambah 3, ngajakannya bisa kan ya. Jadi jangan lupa k nya yang dikurangi 1, bukan semuanya ini dikurangi 1, tapi variabelnya. Jadi kalau misal ini dikurangi 1, berarti ini ditambah 1. Jangan lupa yang ditambah atau dikurangi itu k-nya, bukan semuanya ini. Ya. Semoga kalian paham. Yang kelima. Jadi misal ada, ini sifat yang kelima ya. Sigma k. Terus k-nya ini dikurangi 1, m-nya dikurangi 1, ditambah sigma k. Terus ini k sama dengan m sampai n. Jadi kalau misal ada sigma k, k-nya itu dimulai sama dengan k dimulai dari angka 1 sampai m-1. Terus yang kedua itu ditambah sigma k m sampai n. Nah, ini bisa disingkat menjadi sigma k, k-nya itu dimulai dari 1 sampai n. Kenapa begitu? Dikarenakan setelah m-1 itu ada m. Jadi nyambung. Dan ini m harus kurang dari n. Ya, batas bawahnya harus lebih kurang dari m. Saya beri contoh soal dulu. Jadi misal saya punya sigma, k-nya itu dimulai dari 1 sampai 3, ini k. Ditambah sigma, k-nya dimulai dari 4 sampai 8, ini k. Nah, ini apakah bisa disimpulkan? Bisa. Jadi sigmanya itu k sama dengan 1. Nah, ini kan 3, lanjutannya 3 berapa kan? 4. Jadi kan karena ini berlanjut, jadi ini bisa disimpulkan. Jadi 1 sampai 8 ini k. Selesai. Ajakannya bisa kan ya, tinggal 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 8. Begitu. Nah, kalau misalnya di sini 3, di sini 5, jadi 5 harus diubah dulu menjadi 4. Baru bisa bisa ding. Jadi kalau misal, mohon maaf, jadi kalau misal ini 3, ini 4, ini 5, 6. Intinya kalau ini itu sama, itu boleh, asalkan k-nya ini juga sama. Tapi kalau ini misalnya k ini itu 3k plus 1 kan beda, jadi tidak bisa. Jadi ini hanya untuk yang sama saja, bisa dijumlahkan gitu ya. Yang terakhir, yang keenam, sifat yang keenam itu sigma k sama dengan s sampai s, ini k. Jadi hasilnya sama dengan s. Selesai. Jadi contohnya gini, kalau misal ada sigma, k-nya itu 100 sampai 100, ini k, hasilnya berapa? 100. Begitu. Gampang ya. Jadi kalau ini sama, batas atas sama batas bawahnya itu sama, dan ini k, hasilnya sama dengan 100, sama dengan batasnya. Begitu. Gampang kan? Nah, selanjutnya ini nilai suatu nilai sigma. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan yang sifat-sifat itu sama kok. Jadi kalau misal kalian mengerjakan ini, berapakah nilai dari sigma ini? Jadi hasilnya itu adalah kan k-nya berjalan dari 3 sampai 6. Jadi 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12. Jadi sama dengan 20, 36 ya. Selesai. Jadi cuma kayak gitu saja kok. Kok nilai suatu sigma cuma menjelaskan itu saja. Nah, selanjutnya ini mengubah batas atas dan batas bawah. Sebenarnya sudah saya jelaskan juga di sifat-sifat yang tadi ya. Jadi, misal saya punya sigma 3k min 4 dengan 5 sampai 12. Nah, ini kan mau diubah dalam bentuk dalam kata sigma batas bawahnya itu 2. Jadi untuk mengubah menjadi 2, ini dikurangi berapa?
Jadi kan dikurangi 3 ya. Jadi K sama dengan 5 dikurangi 3, 12 dikurangi 3. Ini 3, nah K-nya ini ditambah 3 dikurangi 4. Diingat lagi sifat yang tadi. Kalau ini dikurangi, ini ditambah. Kalau ini ditambah, ini dikurangi. Gitu ya. Jadi sama dengan sigma K-nya itu sama dengan 2 sampai 9. Ini dikali ini kan 3K. 3 kali 3 9. 9 dikurangi 4 5. Jadi hasilnya sama dengan sigma 3K ditambah 5. Sigma itu dari 2 sampai 9. Selesai. Nah, ini kan sudah terbahas semua. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa memahami. Dan untuk induksi matematika saya akan share di video berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.